Aku punya dua ayah. Satu kaya, satu miskin, satu sangat berpendidikan, lulusan universitas ternama, kepala Departemen Pendidikan Negara bagian, dihormati. Tapi selalu kehabisan uang di akhir bulan. Yang satu lagi tidak tamat SMP. Tidak punya jabatan resmi, tidak punya ijazah. Tapi ia kaya. Kaya secara waktu, kaya secara aset, kaya secara kebebasan. Aku tumbuh besar mendengar dua suara berbeda di kepala. Dua cara berpikir yang saling bertentangan. Dan dua jalan hidup yang membawa kepada dua jenis nasib yang sangat berbeda. Aku mencintai keduanya, tapi perlahan, aku mulai menyadari bahwa dunia tidak bekerja seperti yang diajarkan di sekolah. Dan bahwa uang tidak tunduk pada nilai akademis. Uang tunduk pada pemahaman, pada keberanian, pada pola pikir. Dan dari sinilah semuanya bermula. Aku masih ingat meja makan kecil di rumah ayahku. Di sanalah kami sering duduk, aku, kakakku, ibuku, mendengarkan ceramah ayah tentang pentingnya sekolah, pentingnya menjadi pegawai negeri, dan bahayanya gagal. Ia adalah pria yang rajin. Bangun pukul 5, membaca 2 surat kabar, berdedikasi penuh pada pekerjaan dan keluarganya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia kuasai, uang. Ayahku percaya bahwa berbicara tentang uang adalah tabu. Tidak sopan, seperti bicara soal politik di meja makan. Jangan pikirkan uang terlalu banyak, katanya. Belajarlah yang rajin, nanti uang akan datang sendiri. Tapi aku tahu, meski ia tak pernah mengakuinya, setiap akhir bulan ia gelisah. Tagihan listrik, sewa rumah, uang sekolah, dan diam-diam, ketakutan. Di sisi lain, ayah dari sahabatku Mike adalah seorang pengusaha kecil. Ia punya beberapa toko, beberapa properti, dan yang paling penting, ia punya waktu. Saat ayahku pergi pagi dan pulang malam, ayah Mike masih sempat main catur dan ngobrol santai di beranda. Ia bukan orang yang flamboyan. Ia tidak kelihatan kaya, tapi cara bicaranya, cara ia memandang uang dan hidup, berbeda. Sangat berbeda. Ia bilang, orang miskin kerja untuk uang. Orang kaya membuat uang kerja untuk mereka. Aku dan Mike penasaran. Kami berdua 9 tahun saat itu, dan kami ingin belajar. Maka kami minta diajari cara jadi kaya. Baik, katanya, mulai hari Sabtu ini, kalian kerja di tokoku. Upahnya 10 sen per jam. Kami pun mulai bekerja. Saat itu, aku dan Mike sedang bermain di lapangan kosong, memperhatikan anak-anak lain yang mengendarai sepeda baru. Mike menatap mereka dalam diam, dan aku tahu, kami berdua sama-sama ingin satu. Tapi kami tidak punya uang. Aku ingin tahu kenapa mereka bisa punya sepeda, dan kita tidak, gumam Mike. Pertanyaan polos itu menghantam kesadaranku. Kami tidak miskin karena bodoh. Kami tidak miskin karena malas. Kami hanya belum tahu caranya. Dan dari sanalah kami mulai mencari. Kami pertama-tama bertanya pada ayahku. Bagaimana cara jadi kaya, ayah? Ia menatapku sejenak. Belajarlah yang rajin, dapat nilai bagus, lalu dapat pekerjaan yang aman. Itu kunci hidup yang baik. Aku mengangguk, tapi hati kecilku tidak puas. Aku ingin jawaban yang lebih praktis. Yang bisa kuterapkan sekarang, bukan nanti. Lalu kami pergi ke rumah Mike dan bertanya pada ayahnya. Bisa ajari kami jadi kaya? Ia tertawa pelan. Kalian mau belajar jadi kaya? Kami mengangguk penuh semangat. Baik, tapi jangan berharap belajar dengan cara seperti di sekolah. Setiap hari Sabtu, kami bekerja di salah satu toko kelontong kecil milik ayah Mike. Kami membersihkan rak, menyapu lantai, dan menata kaleng-kaleng. Upah kami, 10 sen per jam. Awalnya kami senang, tapi setelah 3 minggu, kami mulai merasa lelah dan bosan. Apa ini artinya jadi kaya? Kerja seharian untuk uang receh? Keluh Mike. Aku juga mulai kesal. Kami ingin belajar menjadi kaya, tapi justru merasa dieksploitasi. Akhirnya, aku mengumpulkan keberanian untuk protes. Aku mendatangi ayah Mike. Aku merasa ini tidak adil. Aku tidak belajar apa-apa. Kami kerja keras tapi tidak jadi kaya. Ia menatapku dalam-dalam, lalu tersenyum. Kamu baru saja belajar pelajaran paling berharga dalam hidupmu, katanya. Apa maksud ayah? Kamu belajar bagaimana kebanyakan orang hidup. Mereka bekerja keras demi upah. Lalu mereka mulai takut kehilangan pekerjaan. Ketakutan itu membuat mereka patuh. Dan mereka hidup seperti itu sampai mati. Aku terdiam.
Dua emosi paling kuat dalam hidup manusia adalah ketakutan dan ketamakan, lanjutnya. Ketakutan akan kemiskinan membuat orang bekerja. Ketamakan membuat mereka menggunakan uang yang mereka dapat untuk membeli hal-hal yang mereka kira akan membuat mereka bahagia. Tapi itu tidak pernah cukup. Orang miskin bekerja untuk uang karena takut miskin. Orang kaya belajar bagaimana uang bekerja agar mereka tidak pernah takut. Kata-katanya mengendap dalam benakku. Aku mulai melihat dunia dengan kacamata baru. Karyawan toko yang selalu datang tepat waktu tapi terlihat lelah. Pelanggan yang mengeluh soal harga tapi tetap membeli lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Dan ayahku sendiri, yang setiap akhir bulan gelisah melihat tagihan. Jangan pernah bekerja untuk uang, katanya. Bekerjalah untuk belajar, dan biarkan uang bekerja untukmu. Itu awal dari perubahan hidupku. Di sekolah, kami belajar tentang matematika, sejarah, biologi, dan kesusilaan. Tapi tidak ada satu pelajaran pun yang mengajarkan bagaimana membuat uang bekerja untukmu. Kami diajarkan cara menjadi pegawai yang baik, tapi tidak pernah diajarkan cara menjadi pemilik. Kami diajarkan cara mendapatkan nilai bagus, tapi bukan cara menilai risiko. Ayah miskinku selalu berkata, pendidikan adalah segalanya. Dan memang benar, tapi hanya jika kamu tahu bagaimana menggunakannya. Ayah kaya memandang pendidikan dari sudut yang berbeda. Ia percaya pada pendidikan, tapi bukan hanya pendidikan akademis. Ia percaya pada literasi finansial, kemampuan membaca laporan keuangan, memahami arus kas, mengenali aset, menghindari liabilitas. Orang bisa punya gelar sarjana, bahkan doktor, katanya suatu kali, tapi tetap miskin secara finansial. Ia tidak menghina pendidikan formal. Tapi ia menunjukkan bahwa itu hanya salah satu bagian dari teka-teki kehidupan. Dan teka-teki itu tidak lengkap tanpa pengetahuan tentang uang. Aku mulai mencatat pengeluaran kecilku. Mulai membaca buku tentang uang. Bahkan saat usiaku baru 9 tahun, aku sudah tertarik melihat bagaimana toko kecil bisa menghasilkan laba. Aku mulai sadar, sekolah mengajarkan kita cara bertahan dalam sistem. Tapi jika kita ingin bebas, kita harus belajar membangun sistem itu sendiri. Ayah kaya suatu kali berkata, uang seperti pisau. Ia bisa menyelamatkan hidup jika dipakai dokter, atau bisa membunuh jika jatuh ke tangan yang salah. Banyak orang mengejar uang karena menganggapnya sebagai tujuan. Padahal uang hanyalah alat, dan seperti semua alat, ia hanya seefektif orang yang menggunakannya. Jangan kejar uang, katanya. Kejar pemahaman, karena jika kamu tahu bagaimana uang bekerja, kamu tak perlu mengejarnya. Uang akan datang sendiri. Aku merenung. Tiba-tiba aku teringat bagaimana ayahku selalu menunggu gaji datang, seolah itu penentu hidup. Tapi ayah Mike tidak pernah bicara soal gaji. Ia bicara soal peluang, investasi, arus kas. Aku mulai mengerti bahwa orang miskin bekerja untuk uang. Orang menengah hidup dari gaji. Tapi orang kaya membangun aset yang menghasilkan uang tanpa mereka harus hadir secara fisik. Ayah kaya mengajarkan, bangun sistem yang bekerja bahkan saat kamu tidur. Ia memandangku dengan tatapan tenang, seolah ingin menekankan bahwa yang ia katakan bukan sekadar nasihat, melainkan filosofi hidup. Aku terdiam. Kata-kata itu meresap pelan seperti air hujan pertama yang menyentuh tanah kering, tidak langsung terasa, tapi perlahan-lahan membangunkan kesadaran. Bayangkan kamu punya usaha kecil, properti sewaan, atau investasi yang terus menghasilkan pendapatan bahkan saat kamu sedang tidur di rumah, berlibur, atau bahkan sakit. Itulah kebebasan sejati, lanjutnya. Aku berpikir keras. Sejak kecil, aku selalu diajari bahwa satu-satunya jalan menuju keamanan adalah bekerja keras, datang tepat waktu, dan menaati perintah atasan. Tapi kini, ayah Mike menawarkan konsep baru. Kebebasan yang dibangun bukan dari kerja keras semata, tapi dari kerja cerdas, membangun sistem. Kalau kamu berhenti bekerja dan uangmu berhenti mengalir, kamu bukan punya aset, kamu hanya punya pekerjaan, katanya. Tugasmu adalah membangun sesuatu yang menghasilkan tanpa kehadiranmu. Itulah aset sesungguhnya. Aku mulai membayangkan toko yang bisa berjalan tanpa harus aku yang menjaga. Atau sebuah produk yang terus terjual bahkan ketika aku tidur. Atau investasi yang tumbuh tanpa aku perlu mengecek setiap hari. Saat itu, aku sadar, jika aku ingin merdeka secara finansial, aku harus berhenti bertanya, berapa besar gajinya, dan mulai bertanya, berapa besar sistem ini bisa berjalan tanpaku. Pernyataan itu sederhana,
tapi benar-benar mengubah segalanya. Salah satu pelajaran paling awal dan paling penting yang diajarkan oleh ayah kaya adalah perbedaan antara aset dan liabilitas. Ia menyampaikan pelajaran ini bukan di ruang kelas, bukan dengan papan tulis atau bagan keuangan, melainkan di belakang toko kecilnya sambil mencatat angka-angka dengan pensil kusam di sebuah kertas bekas kotak sabun. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantongmu, katanya, menggambar panah ke arah bawah kantong celana. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantongmu, lanjutnya sambil menggambar panah ke atas dari kantong itu. Lalu ia bertanya, mobil baru, termasuk aset atau liabilitas? Aku berpikir, aset, jawabku ragu. Ia tersenyum. Kalau kamu membelinya dengan cicilan dan harus membayar bensin, pajak, servis, dan nilai jualnya turun setiap bulan, maka itu adalah liabilitas. Meskipun kamu menganggapnya sebagai simbol keberhasilan, itu membuatku tertegun. Banyak hal yang kuanggap sebagai aset, rumah, mobil, bahkan pakaian mahal, ternyata justru menggerus penghasilanku di masa depan. Ayah kaya kemudian menunjukkan catatan keuangannya. Di situ ia mencatat semua aliran uang. Setiap properti sewaan yang menghasilkan uang masuk disebut aset. Sementara cicilan kartu kredit, pembelian mobil, dan biaya hidup mewah dicatat sebagai liabilitas. Inilah sebabnya banyak orang tetap miskin walau gajinya besar, katanya sambil menatap lurus ke arahku. Karena mereka tidak tahu bedanya antara aset dan liabilitas. Mereka bekerja keras, dapat gaji besar, lalu membeli rumah mewah, mobil mahal, gawai terbaru, dan pakaian bermerek. Ia menarik napas pelan, tapi lihat baik-baik, semua itu bukan menambah uang di kantong mereka. Justru sebaliknya, mengurasnya. Tagihan bulanan membengkak. Kartu kredit menumpuk. Penghasilan mereka hanya lewat begitu saja, tanpa pernah benar-benar tinggal. Mereka terlihat kaya dari luar, lanjutnya. Tapi sesungguhnya, mereka seperti tikus dalam roda, terus berlari, tidak pernah berhenti, dan tetap berada di tempat yang sama. Aku menelan ludah. Gambaran itu begitu nyata. Tiba-tiba aku teringat seorang paman yang selalu memamerkan mobil barunya setiap tahun, tapi diam-diam berutang hingga ke tulang. Pola ini sangat umum, katanya, lalu menatapku dengan ekspresi penuh empati. Orang bekerja lebih keras, berharap bahwa tambahan gaji akan menyelesaikan masalah. Tapi setiap kali pendapatan naik, gaya hidup mereka juga naik. Mereka pindah ke rumah yang lebih besar, mengambil cicilan mobil yang lebih mahal, membeli gawai terbaru, dan liburan ke luar negeri yang semuanya dibayar dengan kartu kredit. Ia berjalan pelan menuju salah satu rak tokonya yang penuh dengan catatan-catatan keuangan masa lalu. Mereka tidak pernah duduk dan bertanya, apakah uang ini bekerja untukku? Atau justru aku yang terus bekerja untuk mempertahankannya? Mereka tidak diarahkan untuk berpikir seperti pemilik. Mereka dilatih untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Aku terdiam, rasanya seperti menyaksikan cermin besar yang memantulkan masa depan banyak orang jika tak berubah. Orang-orang yang terus berlari tanpa henti di atas treadmill keuangan. Semakin cepat mereka berlari, semakin kuat pula mesin utang menarik mereka mundur. Ini bukan soal penghasilanmu, tapi bagaimana kamu memperlakukan penghasilan itu. Banyak orang berpikir bahwa kenaikan gaji akan otomatis membawa mereka lebih dekat ke kebebasan finansial. Tapi faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Saat gaji naik, pengeluaran ikut naik. Mereka membeli barang-barang yang tampak mewah, tapi justru mengikat mereka lebih dalam ke dalam siklus kerja utang bayar tagihan. Kalau kamu langsung membelanjakan uangmu untuk liabilitas, hal-hal yang hanya memberi kesenangan sesaat tapi tidak menghasilkan apa-apa, kamu sedang membangun pondasi keuangan di atas pasir. Ia rapuh, ia tidak tahan badai, dan cepat atau lambat, kamu akan merasa terjebak dalam kehidupan yang tak pernah memberi jeda. Kamu mungkin terlihat kaya sesaat, dengan pakaian bermerek, mobil baru, liburan eksklusif yang dipamerkan di media sosial. Tapi jauh di dalam, kamu tahu, kamu tidak bebas. Kamu tidak punya pilihan, karena kamu bekerja bukan karena ingin, tapi karena harus. Karena kamu takut kehilangan gaya hidup yang sebenarnya tidak pernah kamu miliki secara utuh. Pada dasarnya, kamu sedang menunda kebebasanmu sendiri. Kamu menukar waktu yang berharga hari ini untuk membayar hal-hal yang akan usang besok. Dan itu bukan cara untuk menjadi kaya. Itu cara untuk tetap terjebak. Aku terpaku dengan kalimat itu. Kata-kata yang mengandung kebenaran pedih,
sekaligus menawarkan harapan baru bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang tidak membuat kita lelah setiap hari mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Ayah kaya mengajakku berjalan kaki melewati deretan toko-tokonya yang tampak sederhana dari luar. Ia menunjuk satu persatu. Toko pakaian itu, aku beli 5 tahun lalu. Sudah balik modal dalam 2 tahun. Sekarang setiap bulan menyetor hasil ke rekeningku. Aku bahkan tak ingat lagi kapan terakhir kali aku masuk ke dalamnya. Kemudian ia menunjuk ke gedung kecil yang ditempeli tulisan, disewakan. Dulu aku pakai untuk usaha percetakan. Sekarang disewakan ke orang lain. Setiap bulan, uang sewanya membayar cicilan propertiku yang lain. Kami berhenti di depan sebuah kedai kopi kecil. Yang ini milik anak muda lulusan kuliner. Aku bantu modalnya, ambil persentase dari keuntungan. Aku tidak campur tangan, tapi setiap bulan aku dapat laporan dan transferan. Ia tersenyum dan berkata, semua ini menghasilkan uang setiap bulan. Bahkan kalau aku pergi sebulan ke Hawaii, uang tetap mengalir. Aku mengangguk perlahan. Inilah bedanya. Ia tidak lagi menukar waktunya untuk uang. Ia telah mengubah uang menjadi sistem. Sistem yang terus bekerja untuknya, bahkan saat ia tidur, liburan, atau sekadar membaca buku. Dan dari semua pelajaran yang ia berikan, inilah mungkin yang paling mengubah hidupku, bahwa kebebasan finansial bukan datang dari kerja keras semata, tapi dari kebijaksanaan membangun aset yang benar. Pelajaran itu menancap dalam kepalaku seperti paku yang menembus kayu. Tidak bergerak, tidak bergeser, hanya semakin dalam setiap aku mengingatnya. Selama ini aku mengira aset adalah segala hal yang tampak mahal, rumah besar, mobil baru, arloji mewah, atau saham-saham yang dibeli orang-orang kaya di film. Tapi kini, definisinya berubah total di mataku. Aset bukan sekadar benda yang bernilai tinggi. Ia adalah sesuatu yang hidup, yang bekerja tanpa henti meski kamu sedang tidur. Ia menghasilkan uang bukan sekali, tapi terus-menerus. Ia tidak meminta waktumu, tapi memberimu waktu. Ia tidak menguras energimu, tapi mengisi kembali hidupmu dengan pilihan. Ayah kaya mengajarkan bahwa aset sejati adalah jembatan menuju kebebasan. Bukan kebebasan untuk bermalas-malasan, tapi kebebasan untuk memilih hidup yang kamu inginkan. Untuk memilih pekerjaan karena suka, bukan karena butuh. Untuk berkata, tidak, pada sesuatu yang tidak sejalan dengan hati, tanpa takut kehilangan penghasilan. Aku mulai melihat sekeliling, bisnis kecil yang berjalan otomatis, properti yang disewakan, hak cipta lagu, buku, aplikasi, bahkan ide yang bisa dimonetisasi. Semua itu bisa menjadi aset jika dibangun dengan benar. Semua itu bisa menjadi mesin kecil yang bekerja diam-diam di latar belakang hidupmu, menghasilkan tetesan pendapatan yang lambat tapi pasti. Yang membuatmu tidak tergantung pada pekerjaan harian. Yang membayar gaya hidupmu, bahkan saat kamu tidak bekerja. Yang mengubah hubunganmu dengan waktu, dengan pekerjaan, dengan hidup itu sendiri. Aku mulai menuliskan daftar, mana yang aset, mana yang liabilitas. Bahkan saat aku masih bocah, aku sudah bisa membedakan keduanya berkat pelajaran sederhana ini. Dan ayah kaya berkata, jika kamu ingin bebas, kumpulkan aset. Aset adalah kendaraanmu menuju waktu luang, ketenangan pikiran, dan pilihan hidup yang lebih luas. Aset adalah sistem yang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Ia adalah petani diam-diam yang menanam benih dan memanen hasil tanpa menuntut kehadiranmu setiap hari. Ia menatapku, lalu melanjutkan, jika kamu ingin terlihat kaya tapi tetap sibuk selamanya, kumpulkan liabilitas. Ambil cicilan mobil yang mengilap, kartu kredit untuk beli jam tangan mahal, dan rumah besar yang menguras penghasilanmu. Orang-orang akan memujimu, tapi kamu tahu, kamu tidak bebas. Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam kesadaranku. Sejak kecil aku diajari bahwa kesuksesan adalah soal kepemilikan, rumah sendiri, mobil sendiri, baju bagus. Tapi kini aku tahu, kesuksesan sejati adalah kebebasan untuk memilih. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita membangun aset, bukan sekadar membeli liabilitas yang terlihat mengesankan di luar tapi melemahkan dari dalam. Perhatikan kemana uangmu mengalir, kata ayah kaya pada suatu sore sambil menunjukkan bagan sederhana yang ia gambar di atas kertas bekas. Inilah peta kehidupan finansialmu. Ini lebih penting daripada berapa banyak kamu hasilkan. Ia menggambar dua kotak besar di atas kertas bekas, satu berjudul pendapatan, satu lagi pengeluaran. Lalu ia tarik panah lurus dari pendapatan ke pengeluaran. Inilah yang dilakukan kebanyakan orang,
katanya sambil menunjuk panah itu. Uang masuk dari gaji setiap bulan, dan tanpa berpikir panjang, langsung mengalir keluar untuk membayar tagihan listrik, cicilan rumah, cicilan mobil, kartu kredit, belanja bulanan, makan di luar, dan sedikit hiburan akhir pekan. Ia menatapku sejenak. Kamu tahu apa yang terjadi setelah semua itu dibayar? Aku menggeleng. Mereka kembali bekerja, karena uangnya habis. Dan bulan depan, siklus ini berulang lagi. Tahun depan pun sama. Bahkan 10 tahun ke depan tetap seperti ini jika tidak sadar. Ia melanjutkan, masalahnya bukan pada pendapatan yang kecil, tapi pada pola yang tidak berubah. Mereka hanya tahu satu rute, kerja, terima gaji, habiskan. Tidak ada waktu untuk berpikir kemana uang itu seharusnya pergi. Ia menekan jari telunjuknya ke kata pengeluaran dan berkata pelan, ini adalah tempat favorit uang mereka. Dan ironisnya, ini pula yang membuat mereka tidak pernah merdeka. Kemudian ia menggambar satu kotak lagi di antara dua panah itu. Kotak itu ia beri nama aset, dan disitulah titik balik semua konsep keuangan bermula. Dari kotak pendapatan, ia menarik panah menuju kotak aset. Lalu dari aset, ia menarik panah kembali ke pendapatan. Panah itu melingkar, membentuk siklus yang tidak pernah berhenti. Inilah rahasia orang kaya, katanya sambil mengetuk-ngetuk kotak aset dengan ujung pensilnya. Mereka tidak langsung mengalirkan pendapatan ke pengeluaran. Mereka memutar uangnya dulu ke dalam aset. Dan aset ini yang menghasilkan lebih banyak uang, yang nanti bisa digunakan untuk hidup, investasi, bahkan membangun aset baru. Ia menjelaskan bahwa aset bisa bermacam bentuk, properti, bisnis, saham, hak cipta, bahkan keahlian yang bisa diubah jadi produk digital. Selama ia menambah uang ke dalam saku, itu adalah aset. Aku melihat siklus itu. Uang masuk beli aset-aset menghasilkan uang-uang kembali masuk. Putaran sederhana, tapi revolusioner. Dan semakin besar asetmu, semakin besar putaran uang yang kamu miliki. Bukan karena kamu bekerja lebih keras, tapi karena sistemnya bekerja lebih cerdas. Inilah cara orang kaya berpikir, ujarnya sambil tersenyum. Mereka tidak langsung menghabiskan uang seperti kebanyakan orang. Mereka memandang setiap rupiah sebagai benih, bukan sebagai hadiah. Mereka bertanya, jika aku tanam uang ini, apa yang akan tumbuh darinya? Maka sebelum mereka belanja, sebelum mereka menikmati hasil kerja, mereka mengalirkannya dulu ke aset. Ia lalu menunjuk bagan arus kas yang tadi ia gambar, memperjelas maksudnya. Aset inilah yang nanti akan menghasilkan pendapatan pasif. Pendapatan yang terus mengalir bahkan ketika kamu sedang tidur, sedang berlibur, bahkan saat kamu sakit. Dan dari sana, ia melanjutkan sambil menatapku serius, barulah mereka membiayai hidupnya. Mereka tidak hidup dari pendapatan aktif. Mereka hidup dari hasil aset. Itu sebabnya mereka tidak takut kehilangan pekerjaan. Mereka tidak stres setiap akhir bulan. Karena gaya hidup mereka dibayar oleh sistem yang mereka bangun. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini bukan soal menjadi pelit atau menunda kenikmatan. Ini soal membangun fondasi keuangan yang kokoh lebih dulu. Setelah itu, kamu bebas menikmati hasilnya seumur hidup. Itulah perbedaan antara konsumsi sesaat dan kebebasan jangka panjang. Aku tertegun. Ayah kaya kemudian menunjukkan contoh nyata. Ia mencatat penghasilannya dari sewa properti, dividen saham, royalti buku kecil yang pernah ia tulis, dan keuntungan dari usaha kecil yang dijalankan orang lain. Lihat, semua ini adalah arus kas yang datang tanpa aku harus bekerja aktif setiap hari. Ia lalu menambahkan, orang miskin dan menengah fokus pada pendapatan aktif. Mereka pikir gaji besar adalah jawaban. Tapi tanpa kontrol atas pengeluaran dan tanpa menambah aset, mereka tetap berada di titik yang sama. Aku mengangguk perlahan. Ini bukan soal angka besar, tapi soal arah. Arah uangmu pergi. Kalau kamu mau tahu apakah kamu sedang menuju kaya atau miskin, jangan lihat gajimu. Lihat kemana uangmu pergi setelah kamu menerimanya, kata ayah kaya tegas. Aku mulai mencatat semua pengeluaranku. Makan siang, jajan, mainan, bahkan komik. Dan aku menyadari, sebagian besar uangku menguap begitu saja. Tidak ada yang bertahan lama. Tidak ada yang bekerja kembali untukku. Sejak saat itu, aku punya misi baru, mengarahkan arus kasku ke tempat yang bisa menghasilkan lebih banyak. Meskipun kecil, yang penting ia bertumbuh. Ayah kaya menyimpulkan, kaya bukan tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan,
Kaya adalah soal bagaimana kamu menjaga uangmu tetap bekerja untukmu, bahkan saat kamu tidur. Ia diam sejenak, seolah ingin memastikan bahwa kalimat barusan tidak sekadar lewat seperti angin. Matanya menatap lurus ke arahku, lalu ia berkata lagi, lebih pelan tapi tegas. Kebanyakan orang berpikir kaya itu soal angka di rekening. Tapi sejatinya, kaya adalah tentang waktu dan pilihan. Jika kamu punya banyak uang tapi tidak punya waktu, kamu tidak benar-benar kaya. Jika kamu punya gaji besar tapi tak bisa berhenti bekerja karena tagihan menanti, kamu belum merdeka. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela toko kecil itu, lalu menunjuk matahari yang mulai tenggelam. Kebebasan sejati adalah ketika kamu bisa memilih apa yang kamu lakukan hari ini tanpa takut besok kelaparan. Aku hanya mengangguk. Kalimat itu seperti memasuki ruang pikiranku yang paling dalam. Tak pernah aku mendengar konsep kaya disampaikan seperti itu. Ia melanjutkan, orang-orang kelelahan bukan karena pekerjaan, tapi karena tekanan finansial yang tidak berkesudahan. Mereka seperti hamster di roda, terus berlari, tapi tak kemana-mana. Padahal, jika mereka mengubah arah uang mereka, bukan sekadar menambah jumlahnya, mereka bisa membangun sesuatu yang membebaskan. Kaya bukan tentang seberapa besar uang yang kamu hasilkan saat kamu bekerja, tapi seberapa besar uang yang tetap mengalir saat kamu berhenti bekerja. Ia menepuk bahuku dan berkata, mulailah dari kecil. Satu aset kecil pun cukup. Satu pohon yang ditanam hari ini bisa menjadi hutan yang memberi keteduhan di masa depan. Setelah malam itu, pikiranku tidak pernah sama. Aku mulai melihat segala hal di sekelilingku dengan lensa baru. Arus kas, aset, liabilitas. Tapi lebih dari itu, aku mulai menyadari bahwa untuk menjadi kaya secara sejati, aku harus mematahkan pola lama yang selama ini diwariskan dari generasi ke generasi. Pola lama itu adalah keyakinan bahwa bekerja keras dan menabung cukup akan membawa pada kemakmuran. Bahwa jika aku rajin dan patuh, dunia akan menghadiahi keamanan finansial. Tapi kenyataannya, orang-orang yang paling rajin justru seringkali menjadi yang paling letih, paling cemas, dan paling terjebak. Ayah kaya pernah berkata, jika kamu melakukan apa yang dilakukan semua orang, kamu akan mendapatkan hasil yang sama seperti semua orang. Dan kebanyakan orang tidak kaya. Pernyataan itu sederhana, tapi menghantam seperti palu. Aku mulai memerhatikan rutinitas ayah kandungku, yang selalu berangkat pagi-pagi sebelum matahari muncul, mengenakan kemeja yang sama yang sudah mulai memudar warnanya. Di meja makan yang sunyi, ia duduk membaca koran sambil menyesap kopi hitam buatan ibu. Di sela-sela seruputannya, ia seringkali mengeluh pelan soal biaya sekolah yang terus naik, harga bahan pokok yang tak lagi terjangkau, dan cicilan rumah yang tak kunjung habis. Setiap pagi seperti itu, seperti rekaman kaset yang terus berulang. Setelah sarapan, ia pamit dengan senyum lelah, membawa tubuhnya ke pekerjaan yang sudah tidak memberinya semangat, hanya kewajiban. Dan ketika malam tiba, ia pulang bukan dengan rasa puas, tapi dengan wajah kusam yang menampakkan kekalahan kecil sehari lagi. Ia kembali tidur, namun bukan dengan ketenangan, melainkan dengan beban kecemasan baru yang belum sempat selesai dibahas dalam pikirannya yang terus bergolak. Melihat itu setiap hari seperti menonton pelan-pelan seseorang yang aku cintai terkikis oleh sistem yang tak pernah ia pertanyakan. Itulah pola lama, hidup dalam kerja keras yang tak pernah cukup, dalam kelelahan yang tak pernah memberi ruang untuk mimpi lebih besar. Sementara ayah kaya, ia tidak tergesa-gesa, ia tenang, penuh perhitungan, seperti seorang pemain catur yang sudah melihat 5 langkah ke depan. Ia tidak bicara soal jam kerja, karena jam kerja hanyalah satu bagian kecil dari teka-teki besar bernama leverage. Dan leverage, itulah senjatanya. Orang pintar bekerja keras, katanya suatu sore, tapi orang bijak membangun sistem yang bekerja untuk mereka. Ia menjelaskan padaku bahwa leverage bisa berbentuk macam-macam, uang, waktu orang lain, teknologi, sistem, bahkan ide. Gaji, katanya sambil tersenyum kecil, adalah bentuk paling sederhana dari leverage, tapi juga yang paling memenjarakan. Banyak orang bekerja untuk sistem yang dibuat orang lain, katanya sambil menggambar diagram sederhana di kertas koran. Mereka hanya tahu cara berada di dalam roda. Tapi orang kaya, mereka menciptakan roda itu. Mereka membangun sistem mereka sendiri, mengatur arus kas, membuat alur kerja, dan membiarkan orang lain menjalankan sistem itu. Aku memandangnya lama. Kata-katanya tidak hanya masuk akal, mereka menusuk hingga ke tulang.
Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa menjadi kaya bukan hanya soal bekerja lebih banyak, tapi soal memahami struktur yang tak terlihat dan mengubah cara bermain dalam sistem itu. Aku mulai memahami bahwa uang hanyalah hasil akhir dari struktur yang tidak kasat mata, pola pikir, keputusan harian, kebiasaan kecil yang tidak tampak penting tapi menentukan masa depan. Pola lama mengajarkan untuk segera menghabiskan begitu menerima. Begitu gaji masuk, langsung terbayar cicilan, tagihan, dan sisanya digunakan untuk mengejar rasa puas sesaat, makan di luar, belanja barang diskon, atau sekadar pelarian dari tekanan. Tidak ada jeda untuk berpikir. Tidak ada pertanyaan tentang masa depan. Pola baru mengajarkan untuk menginvestasikan agar menerima lagi. Bukan berarti menunda kebahagiaan, tapi menyusun ulang prioritas. Uang yang datang bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi untuk diberdayakan. Ia ditanam dalam bentuk aset, baik itu saham, properti kecil, bisnis sederhana, bahkan keahlian yang diasah, dengan harapan bahwa satu benih hari ini bisa menjadi panen esok hari. Pola baru bukan tentang kekayaan yang instan, melainkan tentang membangun mesin keuangan yang pelan tapi pasti, bekerja diam-diam di latar belakang hidupmu, bahkan saat kamu tidur. Pola lama berkata, kapan bisa beli mobil baru? Pikiran itu muncul begitu gaji masuk atau bonus diterima. Mobil bukan lagi sekadar alat transportasi, tapi simbol pencapaian, status, bahkan eksistensi. Mereka rela mengambil cicilan yang panjang, memotong hampir separuh penghasilan bulanan demi sesuatu yang nilainya menurun setiap hari, hanya untuk mendapatkan pujian sesaat atau validasi dari lingkungan. Pola baru bertanya, aset apa yang bisa saya bangun agar mobil itu dibayar dari hasilnya? Bagi mereka yang sudah tercerahkan, mobil bukan tujuan, tapi konsekuensi dari perencanaan. Mereka menunda pembelian, bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin memastikan bahwa pembelian itu tidak mengganggu arus kas. Mereka mencari cara agar aset, apakah itu properti kecil, saham, lisensi karya, atau bisnis digital, yang bekerja membayar gaya hidup mereka, bukan sebaliknya. Dengan begitu, mereka membeli bukan dengan uang hasil kerja, tapi dari hasil sistem. Pola lama mengejar status. Status adalah permainan eksternal, membeli baju bermerek, berlibur untuk dipamerkan, atau makan di restoran mahal demi konten sosial media. Tapi semua itu menyisakan lubang besar di dompet dan seringkali kekosongan yang lebih dalam di hati. Pola baru mengejar kemandirian. Kemandirian adalah kebebasan untuk memilih. Ia tidak selalu tampak mencolok, tapi ia terasa dalam ketenangan saat krisis datang, dalam kemampuan berkata tidak tanpa takut, dalam ruang untuk hidup tanpa tekanan konstan karena uang. Pola baru bukan soal terlihat kaya, tapi tentang benar-benar merdeka, dan semakin aku memperhatikan, semakin aku sadar bahwa pola lama bukan hanya soal uang, tapi soal ketakutan. Takut gagal, takut miskin, takut tertinggal, dan ketakutan adalah musuh utama kebebasan. Mereka mengejar uang, padahal uang itu seperti bayangan, kata ayah kaya. Semakin kamu kejar tanpa pemahaman, semakin ia menjauh. Bagaimana caraku mematahkan pola itu? Dengan kesadaran, dengan mencatat, dengan bertanya, apakah keputusan hari ini membawaku lebih dekat ke kebebasan, atau justru makin mengikatku? Aku mulai menyusun ulang hidupku, bukan dengan revolusi besar, tapi dengan langkah-langkah kecil, menahan pembelian impulsif, mencari peluang membangun aset, membaca laporan keuangan, berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman. Setiap hari, sedikit demi sedikit, aku belajar menjinakkan ketakutan dan menumbuhkan keberanian. Karena pada akhirnya, uang bukan soal angka, tapi soal arah. Ia bukan sekadar alat tukar, melainkan kompas yang mengarahkan langkah hidupmu. Banyak orang terjebak karena mereka tak pernah benar-benar memutuskan kemana ingin pergi, mereka hanya mengikuti arus, berharap sampai ke tempat yang diinginkan. Tapi arah tidak pernah netral. Jika kau tidak memilihnya, dunia akan memilihkan untukmu, lewat iklan, tren, tekanan sosial, dan rasa takut akan kekurangan. Dan ketika arahmu dikendalikan oleh orang lain, maka kebebasanmu ikut hilang. Arah yang kau tentukan sendiri adalah bentuk tertinggi dari kedaulatan pribadi. Ia datang dari kejelasan visi, dari keberanian melawan arus, dari kesediaan untuk berbeda dan berpikir panjang saat orang lain memilih cepat. Dan dalam urusan uang, arah itu bisa berarti membangun sistem alih-alih sibuk dengan remah-remah gaji. Bisa berarti menunda pujian demi kemerdekaan sejati. Maka tentukan arahmu.
Jangan tunggu dunia menuntunmu ke tempat yang bukan milikmu. Karena uang akan selalu bergerak. Tapi hanya mereka yang sadar arahnya, yang akan sampai di tempat yang benar.